illa idza kana ahabba dzalika syai' likaunihi mu'inan lahu ala hubbillahi ta'ala wa ala dini, kecuali bila adalah hati itu mencintai sesuatu itu karena keadaannya sesuatu itu membantu bagi hati atas cinta kepada Allah dan agama. Jadi hatinya yang dicintainya Allah atau selain Allah yang membantuinya mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, itu tabiat hati. Andai kata manusia lahir kalau dipengaruhi oleh apa juga pun hidup manusia ini dewasa pastinya akan cinta kepada Allah Ta'ala, walaupun kada dididik dengan kebaikan. Nah, ini manusia lahir diberi kebaikan kada, diberi kejahatan kada. Tumbuh sendirinya manusia nih, andai kata ada macam itu, maka manusia ini dewasanya dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalurnya hati memang sudah ke sana. Hati itu amrun rabbaniyun, perkara ketuhanan. Nah, jadi makanya ada hadis yang menyatakan manusia itu lahir dalam keadaan suci, tapi lingkungannya membuat dia jadi Yahudi, lingkungannya membuat dia jadi Nasrani, lingkungannya yang membuat dia jadi macam-macam. Andai kata manusia ini hidup tanpa ada lingkungan baik jahat, dia akan tumbuh jadi orang baik. Jadi orang baik. Nah, fa'inda dzalik la yadullu dzalik 'alal marad. Maka ketika itu hati yang mencintai sesuatu yang mengarahkan dia kepada kecintaan Allah itu tidak menunjukkan atas penyakit. Jadi hati yang mencintai barang, tapi barang ini membantu dia ke jalan Allah, itu kada termasuk hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu hati yang mencintai maksiat, hati yang mencintai barang-barang, benda-benda yang membuat dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faidan qad arafta bihadza qat'an anna hadhihi al-akhlaq al-jamilah yumkinu iktisabuha birriyadhah. Maka ketika itu engkau sudah kenal dengan ini keterangan pasti bahwa ini akhlak yang terpuji, yang elok, mungkin diusahai dengan latihan, mungkin diusahai karena pengalaman-pengalaman, bukti-bukti yang lalu tadi, sesuatu yang sudah terbiasa akan menjadi kenyamanan, menjadi kelezatan. Nah, wahiyya takalluful af'ali sadira anha ibtida'an fatasiru tab'a, memaksakan perbuatan-perbuatan yang timbul daripadanya sehingga jadilah tabiat. Riyadhah itu memaksakan perbuatan-perbuatan yang timbul daripada diri ini dipaksa sehingga menjadi tabiat. Menjadi tabiat. Wa hadza min ajibil alaqah bainal qalbi wal jawari anin nafsa wal badan. Inilah keajaiban hubungan antara hati dan anggota, antara diri dan badan. Itu hubungannya. Fa inna kulla sifatin tawharu bil qalbi yufidu asaruha 'alal jawari. Tiap-tiap sifat yang nampak dalam hati mengalir pengaruhnya sifat itu atas anggota. Hatta la yataharraka illa 'ala wifqiha, sehingga dia tidak bergerak melainkan menyesuai sifat itulah mahala, tidak boleh tidak. Sifat yang ada di dalam hati itu akan mengalir, menjelma di anggota-anggota tubuh kita. Apa dalam hati sifat? Gembira. Hati gembira akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Hati sedih, kesedihan itu akan mengalir ke seluruh tubuh kita, anggota-anggota kita. Hati kita marah, nah marah itu akan mengalir, menjelma ke anggota-anggota tubuh kita.
Kullu fi'lin yajri 'alal jawari fa inna qad yartafi'u minhu asarun ilal qalbi. Tiap-tiap perbuatan yang berlaku atas anggota, maka bahwa itu terkadang naik daripadanya bekas ke dalam hati. Nah, wal amru fihi daurun, perkara pada ini masalah berputar. Jadi yang dari hati itu bisa keluar di jelma lewat anggota. Dari anggota pun bisa masuk ke dalam hati. Nah, kita mata melihat apa, masuk ke dalam hati. Itu artinya dari anggota masuk ke dalam hati. Kita mendengar berita ini, berita gembira, hati kita senang. Nah, itu artinya dari luar masuk ke dalam hati. Tapi dari hati bisa juga keluar kepada anggota-anggota. Nah, wal amru fihi daurun. Perkara pada ini adalah berputar. Jadi hati kita nang kada suka dengan taat, hati kita nang kada lezat dengan taat, oleh karena kita paksa. Nah, kita paksa, akhirnya pengaruh perbuatan taat dari anggota ini masuk ke dalam hati. Lalu hati jadi senang, lalu hati jadi nyaman karena sudah terbiasa masuknya kebaikan melalui anggota-anggota tadi. Nah, jadi ini salah satu cara untuk merubah akhlak dari akhlak yang buruk kepada akhlak baik. Salah satu cara adalah melatih, membiasakan perkara-perkara baik. Dengan sebab terbiasa itu, maka akan timbul kelezatan. Nah, dari kelezatan itu, maka seseorang bisa disebut ahli dalam bidang apa. Kelezatan salawat jadi ahli salawat, kelezatan sedekah jadi ahli sedekah. Ada orang kelezatan ke baca Quran jadi ahli baca Quran. Nah, untuk mendapatkan kelezatan itu latihan supaya jadi terbiasa. Nah, yang ke situ wa idza tahaqqaqta